Chapter 372. Kisah yang seharusnya tidak ada. 7. Tanggal 4 April, Stasiun Portal. Rahel tiba di Korea melalui portal internasional. Evandel juga menemaninya. Rahel mengenakan setelan bisnis biasa, tetapi Evandel mengenakan topi dan tongkat pesulapnya. Visionnya dengan jelas menjerit, "Saya seorang penyihir." Mungkin karena ini, tatapan semua orang jatuh pada mereka saat mereka meninggalkan jalur VIP. Warga sipil yang mengenali Rahel mulai mengambil gambar di jam tangan pintar mereka. Tetapi sebelum mereka dapat mengambil lebih dari 1 atau 2 foto, penjaga Essence of the Stride muncul. Mereka dengan cepat membimbing Rahel dan Evandel ke limusin mereka. "Kami harap kamu memiliki perjalanan yang aman." "Terima kasih." Rahel naik limusin setelah menerima sambutan hangat dari para penjaga. Yang mengejutkannya, ada seseorang yang menunggunya di dalam. Ketika Rahel bertemu dengan mata orang ini, dia tersentak. Jika ada, dia berharap Yo Yeon-ha datang menemuinya. Namun, orang yang dimaksud adalah Chae Na-yoon. "Yo." Chae Na-yoon berbicara sambil tersenyum. Rahel mengangguk tanpa banyak bicara, tetapi Evandel gemetar begitu dia melihat Chae Na-yoon. Dia praktis mengalami kejang. "Fufu, Evandel, kamu terlihat manis hari ini juga." Seringai Chae Na-yoon membuat Evandel ketakutan. "Ngomong-ngomong, cepatlah masuk. Ada sesuatu yang penting yang perlu kukatakan padamu." Mendengar ini, Rahel melirik Evandel dan melihatnya ragu-ragu. Kemudian, Chae Na-yoon meraih ke depan dan menarik pergelangan tangan kecil Evandel. "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal buruk." Huang. Perlawanan Evandel tidak berhasil pada Chae Na-yoon. Mengikat Evandel dengan kekuatan gaibnya, Chae Na-yoon berbicara kepada Rahel. "Kau membawa surat undangan ke pesta, kan?" Rahel mengangguk. "Jangan bawa Evandel." Petik 2 tanda tanya petik 2. Rahel memiringkan kepalanya. Alasan dia membawa Evandel ke Korea bukan hanya untuk mengunjungi Essence of the Stride tetapi juga untuk membuatnya menarik investor internasional. Lagi pula, Evandel membutuhkan sumber daya keuangan tingkat astronomi untuk lebih memajukan sihir roh binatang yang sudah luar biasa. "Kami memutuskan untuk berinvestasi di kubu Evandel dan biaya penelitian, jadi jangan khawatir tentang itu." Chae Na-yoon berbicara seolah dia tahu apa yang dikhawatirkan Rahel. Tetapi pada saat itu, Chae Na-yoon tiba-tiba menunjuk ke kaki Rahel. "Tunggu, ada apa dengan burung itu? Dari mana asalnya?" Petik 2. Tatapan Rahel mengikuti pandangan Chae Na-yoon dan mendarat. Seekor burung sedang tidur nyenyak seperti ular melingkar. "Dia mengikutiku sampai ke sini." Rahel tersenyum tipis dan menjawab. "Ini Spartan." Petik 2. "Oh, ini Spartan. Mehaem. Di mana kamu menemukannya? Dia terlihat seperti elang." Petik 2. "Aku tidak yakin, tapi aku juga penasaran. Begitu juga Evandel." Petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2. Rahel menatap Spartan dengan tatapan lembut. Melihatnya, dia merasakan kehangatan misterius yang muncul dari hatinya. Dia tidak yakin mengapa, tapi dia tidak membencinya. Bahkan, perasaan ini membuatnya merasa nyaman dan nyaman, hampir seperti menemukan barang berharga yang telah hilang. "Apa yang kau bicarakan?" Chae Na-yoon mengerutkan alisnya saat dia melihat-lihat antara Spartan dan Rahel. Namun, Rahel tidak mengatakan apa-apa lagi. Evandel mengangkat Spartan dan memeluknya. "Spartan, hati-hati dengan uni ini." "Apa yang kamu katakan? Dia tidak perlu khawatir. Anda ingin saya memeluk Anda lebih banyak." Petik 2. "Ah, tidak. Saya menetap di pegunungan Alpen Swiss. Pemandangan yang hanya saya saksikan di film-film lebih indah dari yang saya bayangkan. Aku hampir tidak bisa mengalihkan pandangan dari pandangan. Pegunungan mengungkapkan alam lebih jelas daripada di tempat lain di dunia. Saya telah memanggil tempat ini sebagai rumah selama 3 minggu terakhir, menatap langit biru, ladang hijau, dan pegunungan bersalju putih. Saya membuat kabin kecil untuk diri saya sendiri di sini dengan bantuan Aether. Meskipun itu tidak mudah, Aether membuatnya cukup luas untuk satu orang hidup dengan nyaman. Saya memulai perjalanan saya berkeliling Alpen menggunakan kabin ini di ujung tebing sebagai pangkalan saya. Saya menemukan herbal untuk dicatat di tubuh saya, dan sekali setiap hari, saya memanifestasikan pil obat dan menyimpannya dalam botol pil. Ketika saya menghabiskan lebih banyak waktu seperti ini, jumlah orang yang menemukan kabin saya meningkat. Kebanyakan dari mereka adalah turis, pejalan kaki, seniman bela diri, atau penjelajah. Awalnya, mereka hanya melihat kabin dari jauh. Tetapi setelah sekitar 1 bulan, satu kelompok pemberani akhirnya mengetuk pintu kabin saya. Saya membuka pintu dan menyambut mereka. Mereka terluka saat mendaki gunung. 1 orang telah digigit ular berbisa, nekrosis sekarang berkembang di kakinya. Orang lain mengalami patah tulang bahunya. Saat berbicara dengan mereka, saya memperkenalkan diri sebagai apoteker. Mereka meminta bantuan, dan saya memberi mereka pil untuk mengobati luka-luka mereka. Keesokan harinya, mereka meninggalkan kabin, sekarang pulih sepenuhnya. Setelah itu, rumor penyebaran, apoteker Cliff End, menyebar. Tapi tidak banyak pengunjung. Tiba di sini cukup berbahaya. Banyak dari mereka mungkin menyerah di tengah perjalanan. Petik 2. Kamu akan menjadi lebih baik dengan ini.
Namun, seorang anak kecil datang mengunjungi saya hari ini. Anak ini yang memiliki impian menjadi pahlawan memberitahu saya bahwa adik perempuannya sakit. Ketika saya bertanya apa gejalanya, dia mengatakan itu adalah osteosarkoma, sejenis kanker yang menghasilkan tulang yang belum matang. Saya memberinya pil yang bisa menghilangkan sel kanker. Pil ini bernama Cloudstoch. Ketika dikonsumsi, kekuatan sihir dalam pil akan berlomba melalui pembuluh darah seseorang dan menghilangkan semua sel kanker. Terima kasih banyak. Anak itu mengucapkan terima kasih dalam bahasa Korea mentah dan pergi. Dia juga memberi saya belati sebagai pembayaran pil. Rupanya, itu adalah harta yang diturunkan di keluarganya. Saya menaruhnya di penyimpanan saya tanpa memeriksa untuk melihat keasliannya. Sebagai catatan, saya telah mengumpulkan sekitar 1 miliar won sebagai pembayaran untuk semua pil yang saya hasilkan. Meskipun saya tidak pernah meminta kompensasi, rumor aneh menyebar bahwa apoteker Cliff-End mengambil benda berharga pasien sebagai pembayaran. Pasien sesekali yang datang mengunjungi saya sering kaya. Tentu saja, benda berharga mereka sangat mahal. Bagaimanapun, aku sendirian lagi. Sambil menghela nafas, aku melihat keluar jendela. Pemandangan pegunungan Alpen seindah biasanya. Namun, perlahan aku mulai terbiasa dengan keindahan ini. Akhirnya, 1 tahun akan berlalu, kemudian 2, kemudian 3. Apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya cari dalam hidup? Tiba-tiba merasa frustrasi, saya menyalakan smartwatch saya. Setelah memeriksa forum komunitas biasa, saya mengakses Valet Banquet. Dengan begitu banyak waktu di tangan saya, berselancar di internet menjadi rutinitas penuh kebahagiaan saya. Apakah kamu pikir itu mungkin bagi seseorang untuk menyusup ke pesta VIP? Akan lebih mudah untuk hanya membeli slot dengan uang. Valet Banquet dipenuhi dengan posting tentang pesta VIP yang menjadi tuan rumah Yoyonha. Orang yang mencoba membuat surat undangan palsu, orang yang mencoba membeli surat undangan, orang menebak berapa biayanya hanya untuk menjadi tamu yang diundang oleh yang diundang. Petik 2. Melihat ini membuat saya semakin frustrasi. Jika saya bisa menghadiri pesta ini, jika mereka melihat wajah saya, apakah mereka dapat mengingat saya? Sampai sekarang, itu hanya harapan palsu. Saya tidak akan bisa mengatakan sepatah kata pun di depan mereka, dan mereka juga tidak akan dapat mengingat saya. Apa yang harus saya lakukan sudah jelas. Saya harus lupa, sama seperti mereka. Tok, tok. Aku terangkat mendengar suara ketukan. Memiliki lebih dari 1 pengunjung sehari adalah tidak biasa. Saya membuka pintu. Di bawah langit yang mulai gelap, 5 pria mengenakan jas berdiri di sana. Saya segera menjadi waspada, tetapi ketika saya melihat wajah seseorang, saya menjadi bingung. Dia kenal saya. Dia tidak mengenal saya, tetapi saya mengenalnya. Halo. Petik 2. Sementara aku berdiri dalam keadaan linglung, dia membungkuk dengan hormat. Nama saya adalah Jin Sehan. Kami dari Apotek Esensial. Apakah Anda akan menjadi apoteker Cliff-End? Petik 2. Tanggal 15 April, rumah Yo Family. Yoyonha mengambil napas dalam-dalam di depan pintu ruang utama. Jantungnya berdebar kencang. Melewati pintu ini adalah ayahnya. Apa yang bisa dia pikirkan? Apakah dia juga takut? Atau apakah dia menerima nasibnya dan membenci putrinya? Yoyonha menggertakkan giginya dan perlahan membuka pintu setelah ketukan. Petik 2. Dari celah yang perlahan melebar, dia melihat punggung Yo Jinwong. Dia sepertinya mengatur dokumen. Merasakan kehadiran Yoyonha, Yo Jinwong berbalik dan tersenyum pahit. Aigo, kamu di sini. Yo Jinwong memperlakukannya seperti biasa. Namun, Yoyonha tidak bisa tersenyum. Bagaimana dia bisa? Lagi pula, waktu untuk perpisahan mereka semakin dekat. Petik 2. Tidak apa-apa, Yonha. Ketika Yoyonha terus menatapnya, Yo Jinwong berbicara lebih dulu. Dia tersenyum nakal seperti anak remaja. Bahkan jika aku di penjara, kamu masih akan memiliki ibumu. Dia lebih bangga padamu saat ini daripada dia padaku. Saya yakin Anda bahkan tidak akan melihat pembuat onar seperti saya menghilang. Petik 2. Yoyonha belum memberitahu ibunya tentang rencananya. Lebih baik lebih sedikit orang yang tahu tentang rencananya. Petik 2. Apakah kamu baik-baik saja, ayah? Yoyonha bertanya dengan hati-hati. Yo Jinwong ringan tersenyum dan mengangguk, seolah-olah dia seharusnya tidak mengajukan pertanyaan seperti itu. Tentu saja, faktanya, saya senang saya memiliki kesempatan untuk melakukan ini. Petik 2. Yoyonha tidak menjawab. Sebagai putri Yo Jinwong, dia tahu apa impiannya, menjadi pahlawan tingkat master, dihormati oleh semua orang di dunia, dan menjadi idola bagi anak-anak dengan impian menjadi pahlawan. Tapi setelah hari ini, mimpinya akan hancur total. Namanya akan dipermalukan untuk selamanya. Petik 2. Yonha. Melihat kulit Yoyonha tidak membaik, Yo Jinwong memasang wajah lebih serius. Kemudian, dia berbicara dengan tenang. Saya telah hidup dengan penyesalan seumur hidup saya. Tentang insiden Kuang Oh dan semua yang telah saya lakukan. Tetapi ada satu waktu ketika saya melakukan apa yang diperintahkan oleh hati nurani saya untuk dilakukan.
Petik 2. Yo Jinwong perlahan menutup matanya seolah-olah sedang mengingat sesuatu dari masa lalu yang jauh. Karena kamu, aku menyelamatkan seorang anak. Baik, orang yang menyelamatkannya bukan aku. Tapi kamu. Jadi saya akan mendengarkan Anda kali ini juga. Hati nurani yang membuat saya setia pada diri saya sendiri. Adalah Anda, Yonha. Petik 2. Yo Yonha menutup mulutnya. Dia merasa seperti air mata mengalir, tetapi dia menahannya. Jika dia menangis, itu akan menjadi bencana. Dia tidak bisa memadukan perasaan pribadi dengan bisnis. Karena itu, dia mulai memikirkan sesuatu yang lain. Anak, Yo Jinwong disebutkan. Siapa, anak, ini? Tanya Yo Yonha dengan suara menangis. Petik 2. Anak itu. Apakah Anda pikir dia masih hidup? Petik 2. Mungkin, dia seumuran denganmu, Yonha. Saya yakin dia menjalani kehidupan yang indah. Petik 2. Yo Jinwong berjalan ke arahnya dengan koper di tangannya. Yo Yonha memperhatikannya dengan linglung. Jadi Yonha, jangan menyerah. Dan jangan sedih. Petik 2. Selanjutnya, Yo Jinwong meletakkan tangannya di kepala Yo Yonha. Merasakan tangannya yang besar dan hangat, Yo Yonha menundukkan kepalanya. Dia tidak ingin dia mengetahui bahwa dia menangis. Mungkin Yo Jinwong memikirkan hal yang sama. Dia menepuk putrinya beberapa kali, lalu pergi dengan kata-kata, terima kasih. Ditinggal sendirian, Yo Yonha berdiri diam untuk sementara waktu. Segala macam pikiran berputar di dalam kepalanya. Namun, dia tahu dia tidak punya waktu untuk merenungkannya dengan santai. Oi, pestanya akan segera dimulai gelombang. Suara Jain yang jernih membangunkan Yo Yonha. Yo Yonha menyeka air mata yang menggenang di sekitar matanya dan berbalik. Jain, yang menyamar sebagai Yo Jinwong, menatapnya. Aku harus menyapa orang-orang seperti ini, lalu pergi sedikit kemudian, kan gelombang. Yo Yonha mengangguk sebelum kembali ke lorong dan melihat keluar jendela. Limusin yang membawa elit dunia berdatangan satu persatu. Iya. Oke gelombang huhum. Huhum. Yonha, apakah suaraku baik-baik saja? Petik 2. Jain mengubah suaranya dengan beberapa batuk. Dia terdengar seperti Yo Jinwong. Yo Yonha berjuang keras untuk menangkis merinding yang tumbuh di punggungnya. Kamu terdengar seperti dia. Mengatakan ini, dia memeriksa pakaiannya untuk terakhir kalinya. Gaunnya, brijet, cincin, rambut, makeup. Semuanya sempurna. Dia sempurna sebagai tuan rumah pesta. Saya siap. Bagaimana dengan kalian? Petik 2. Kami juga siap. Khalifah akan kembali setelah mengantar ayahmu gelombang. Sempurna. Yo Yonha menghela nafas panjang. Akhirnya, waktu untuk mengakhiri ini telah tiba. Sekarang setelah umat manusia keluar sebagai pemenang dalam perang setan besar, inilah saatnya bagi mereka untuk berubah selamanya. Langkah pertama adalah menyelesaikan korupsi era masa lalu. Master, Yi Yuko dan Kim Sukoi akan datang. Sepertinya mereka akan berpartisipasi dalam pesta. Namun, sepertinya Yo Jangwon akan tinggal di rumahnya. Transmisi mental Hasan Isabah terdengar. Yo Yonha tidak terkejut karena dia berharap Yo Jangwon tidak akan datang. Tidak apa-apa. Jin Seon berkata dia akan memastikan semua orang menerima hukuman yang sah untuk dosa-dosa mereka. Itu, tentu saja, termasuk Yo Jangwon. Tapi itu tidak mungkin. Di permukaan, tidak ada bukti kesalahan untuk Yo Jangwon. Sesuatu yang metafisik seperti keadilan tidak dapat diterapkan padanya. Karena itu, mereka telah menyiapkan metode hukuman yang berbeda. The Chameleon Troupe akan memberinya kunjungan. Konsep fisik yang menyeluruh, kekerasan. Dalam sekitar 3 jam, dia akan bertemu dengan salah satu anggota troupe yang paling mengerikan, Chok Jung-yong. Tentu saja, lusinan pahlawan tingkat tinggi akan menjaga rumahnya, tetapi tidak mungkin ada di antara mereka yang akan menimbulkan masalah bagi Chok Jung-yong. Sekarang, Yo Yonha bertepuk tangan. Dengan ini sebagai sinyal, para anggota Chameleon Troupe muncul satu persatu. Melihat mereka, Yo Yonha tersenyum. Mari kita mulai pestanya.